Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial basic knitting. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial basic knitting ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Ini adalah jarum knitting. Saya di sini memakai yang ukuran besar supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas ya cara-caranya. Di sini saya menggunakan yang ukuran 8 mili. Kemudian untuk benangnya saya juga memilih benang yang besar ya teman-teman. Tetapi teman-teman bisa menggantinya dengan benang yang lebih kecil nih. Contohnya benang-benang milk cotton atau benang-benang akrilik itu bisa banget. Kemudian untuk knitting needle-nya kalau misalnya teman-teman menggunakan benang milk cotton, teman-teman bisa ganti ukuran 3,5 atau 4 mili. Nah, di sini saya memperbesar ukurannya supaya teman-teman bisa melihatnya itu lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya knitting needle, ini saya memakai yang bentuknya seperti sumpit seperti ini. Tetapi teman-teman bisa menggunakan yang circular atau menggunakan yang seperti ini juga boleh. Jadi teman-teman bisa sediakan yang sesuai dengan teman-teman suka aja. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, pertama kali ini sama teman-teman. Jadi stepnya kita harus membuat slip knot terlebih dahulu. Tetapi kalau slip knot di knitting itu agak sedikit berbeda ya. Di sini saya akan mengajarkan long tail cast on atau yang biasanya sisa benangnya itu agak sedikit panjang seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin cast on-nya itu banyak, berarti ekor dari benangnya ini kita harus menyisakan sangat banyak ya teman-teman. Nah, di sini karena saya mau bikin contoh aja, jadi saya menyisakan benangnya tidak terlalu banyak. Kemungkinan sekitar 50 hingga 60 cm aja. Oke. Nah, sekarang megangnya adalah seperti ini teman-teman. Agak sedikit berbeda kalau memegang dengan crochet. Jadi kalau knitting seperti ini. Jadi yang bagian ekor ini, yang bagian ekor itu di sebelah jari telunjuk sebelah kiri. Kemudian yang jempol ini adalah yang untuk benangnya yang nyambung ke ukuran yang semuanya yang full ya. Jadi bentuknya seperti ini, kita bikin segitiga seperti ini. Jadi setelah bikin seperti ini segitiga, jadi yang ekornya sebelah sini, kemudian yang bagian benang panjangnya adalah yang di sebelah jempol. Setelah itu kita akan taruh jarumnya di atas seperti ini. Kemudian ke jempol terlebih dahulu. Setelah itu ke telunjuk. Kemudian dibawa masuk ke tengah. Dan ini kita tarik. Jadi ini adalah cara membuat slip knot ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Seperti ini. Kita ambil dari atas. Kemudian ke bagian jempol. Kemudian ke bagian telunjuk dan dibawa ke tengah. Kemudian kita lepas yang jempolnya dan ini kita tarik seperti ini. Ini adalah slip knotnya ya teman-teman. Setelah itu ini dalam posisi seperti ini tetap ya, jadi tetap bentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita akan bikin cast on-nya. Jadi kita ambil dari bawah jempol seperti ini, bawa naik ke atas, kemudian ambil yang telunjuk, kemudian bawa ke tengah, dan ini kita tarik. Lagi, bawah jempol, telunjuk, kemudian bawa ke tengah antara jempol. Kemudian kita tarik. Lagi bawah jempol, telunjuk di antara jempol, tarik di antara jempol, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah loop-loop yang harus ada di knitting nih teman-teman. Ini kita akan bikin lagi. Bawah jempol, telunjuk, kemudian tarik.
Nah, ini adalah yang dinamakan dengan cast on. Jadi teman-teman bisa tentukan aja mau cast on-nya berapa banyak. Nah, kita akan bikin cast on yang ini sebanyak 15 ya. Nah, di sini udah ada 15 cast on ya teman-teman, atau 15 stitches-nya. Kita hitung bersama, jadi hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian dari sini kita akan mengerjakan row berikutnya, yaitu dengan cara ini kita balik nih teman-teman. Dibalik seperti ini. Kemudian kita ambil needle satunya. Ini kan tailnya ya teman-teman. Jadi di sini adalah tailnya. Ini nggak usah digubris, biarin aja. Kita ambil yang dia nyambung ke benang yang banyaknya ini. Jadi jangan ambil bagian tailnya ya. Kita ambil yang bagian panjangnya. Dari sini. Kemudian ini kita akan bikin knit ya. Ini adalah caranya kalau knit itu dari belakang. Ini kita masukkan seperti ini. Kemudian kita langsung ambil aja seperti ini. Kemudian ini kita lepas. Lagi dari sini kita ambil dari belakang, bawa ke depan. Kemudian ini kita lepas. Lagi masukkan, ambil dari belakang, bawa ke depan, kemudian ini kita lepas. Jadi intinya dari benang sini kita pindah ke sebelah sini ya teman-teman. Lagi masukkan, ambil, kemudian lepas. Nah, ini kita akan mengerjakan knit sampai habis semuanya. Satu row kita dorong, ambil, masukkan seperti ini, kita dorong lagi, kemudian masukkan, ambil. Nah, seperti ini. Jika teman-teman bingung, teman-teman bisa pause dulu dan ulangi videonya ya. Nah, seperti ini. Kita ambil. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi kalau sudah sampai di akhir row, ini adalah semuanya kita bikin dalam bentuk knit. Jadi kalau knit itu bentukan yang dari good side-nya atau yang dari sisi yang baik, itu bentuknya adalah seperti V. Nah, setelah dari sini, kalau kita balik, kita akan bikin purl ya teman-teman. Jadi dari sini kita balik lagi. Nah, kita akan bikin purl. Purl itu biasanya yang dia bentuknya garis seperti ini ya teman-teman. Jadi bedanya kalau tadi knit itu bentuknya V, sedangkan kalau purl ini bentuknya yang seperti ini garis. Nah, gimana nih caranya untuk bikin purl? Jadi kalau bikin purl itu kita ngambil benangnya dari depan ya teman-teman. Kalau knit tadi kan dari belakang. Sedangkan kalau purl, posisi benangnya ini di bagian depan. Jadi kita langsung tusuk aja seperti ini ke arah depan jarumnya. Kemudian ini kita lingkarkan seperti ini. Dan kita tarik. Lagi kita masukkan, kita twist, kemudian kita tarik seperti ini posisinya dan kita lepaskan ya. Jadi lagi masuk, kita twist, kemudian ini kita lepas lagi, masuk, kita twist dulu yarn over, kemudian kita tarik lagi, kita masukkan ke arah depan, kemudian kita sangkutkan dan kita tarik. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Jadi kalau kita mengerjakan sisi buruk dengan purl, pasti sisi baiknya itu akan menjadi knit. Jadi sebenarnya ini hanya balik-balikan aja nih teman-teman. Kalau kita setelah habis ini kita cek di bagian depan itu akan berubah jadi knit. Ini. Nah, kita selesaikan dulu satu row-nya. Nah, jika teman-teman sudah mengerjakan beberapa tingkat ya, kalau ini hasilnya adalah knit, kemudian kalau kita balik, ini hasilnya adalah purl. Jadi terlihat ya teman-teman bedanya. Kalau di rajutan saya ini, sisi buruknya ini akan saya bikin dari purl semuanya, jadi garis-garis seperti ini. Kemudian untuk sisi baiknya, ini saya bikin dengan knit. Jadi bentuknya adalah seperti ini, V seperti ini. Nah, teman-teman bisa berlatih nih membuat beberapa row. Jadi bolak-balik knit purl seperti itu sampai ke beberapa tingkat yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini saya akan mengajarkan cara untuk cast off-nya nih teman-teman, atau untuk nguncinya. Jadi supaya rajutannya ini nggak lepas, dan untuk endingnya itu seperti apa. Nah, posisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sisi baik atau di posisi knit seperti ini. Kemudian kita akan membuat cast off-nya, caranya sama. Jadi kita akan bikin knit terlebih dahulu seperti ini. Kita ambil dari belakang, kemudian kita tarik, dan kita bikin satu lagi knit juga. Nah, jika sudah ada dua seperti ini di jarum sebelah kanan, ini kita akan tahan. Kemudian kita ambil sisi yang pertama, jadi loop yang pertama. Kemudian kita geser melintasi loop yang kedua. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang loop pertama kita akan tumpangkan ke loop yang kedua. Ini akan mengunci rajutan teman-teman, jadi supaya nggak lepas ya teman-teman. Setelah dari sini teman-teman bisa lanjut lagi bikin knitting satu. Knit 1, kemudian ketika 2, yang sebelah sini yang pertama kali kita ambil, kemudian kita akan overlapping nih ke loop yang ketiga. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi selalu di overlapping. Kita bikin knit lagi, kemudian setelah 2 kita ambil dan kita overlapping ke loop berikutnya. Nah, ini akan mematikan rajutannya ya teman-teman. Jadi ini adalah cast off-nya. Saya akan mengerjakan dulu hingga ke ujung row-nya. Nah, ini adalah stitches terakhir ya teman-teman. Ini kita akan knit dulu. Kemudian setelah dua-duanya di sebelah jarum yang kanan, ini kita overlapping lagi. Dan ini adalah yang terakhir kali. Jadi setelah seperti ini posisinya, ini kita bisa lepas. Kemudian sisa satu loop, ini kita bisa langsung gunting ya teman-teman. Kita bisa langsung gunting. Kemudian ini kita tarik aja. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau bisa ini di tali mati, atau kalau misalnya teman-teman nanti posisinya harus menjahit gitu ya, menyambungkan di bagian lain. Kalau misalnya teman-teman bikin baju atau bikin cardigan, nah itu biasanya harus menyisakan potongannya ini agak panjang. Jadi supaya untuk bisa di weaving atau disambung gitu ya, dijahit menggunakan tapestry needle. Tetapi jika ini teman-teman untuk berlatih saja, teman-teman bisa potong, nggak usah terlalu panjang, pendek aja gini nggak apa-apa. Dan ini boleh diikat mati supaya lebih secure. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jadi satu sisi kita belajar membuat knit, kemudian di satu sisinya kita belajar membuat purl. Jadi ini adalah basic knitting, dua stitches yang paling banyak ditemui di knitting, yaitu knit dan purl. Kemudian dari sini kalau misalnya teman-teman udah hafal caranya, teman-teman akan bisa membuat berbagai macam teknik variasi turunan dari knit purl. Jadi mulai dari garter stitch, kemudian cable,
Kemudian lace knitting, itu semuanya awalnya adalah dari stitches knit dan purl. Jadi teman-teman harus berlatih supaya menghafalkan cara untuk membikinnya ya. Oke, itu tadi tutorial untuk membuat basic knitting. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah!